Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugi Prawira. Saya dari program studi pendidikan pelatihan olahraga B dengan NIM 1602621080. Di sini saya akan membuat tugas akhir di mata kuliah wawasan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Eka Fitri Novitasari, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan beberapa masalah pendidikan di Indonesia. Nah, yang pertama itu ada keterbatasan jumlah guru terampil. Nah, masalah pendidikan di Indonesia ini adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil yang berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Nah, sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil itu sulit sekali mendapatkan guru. Nah, dari banyak alasan, salah satunya masalah minat dan guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok yang mudah didapatkan. Sedangkan daerah terpencil lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada saja guru yang terpanggil hati untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses, sayangnya hanya 1:10 saja. Nah, jumlahnya pun sangat kecil sekali, sehingga wajar sekali jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Nah, yang kedua, sarana dan prasarana tidak memadai. Masalah pendidikan Indonesia saya yakin sering dikeluhkan. Baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai. Terutama kita kembali lagi ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah klasik yang sudah tidak asing lagi. Memang banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan. Mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tapi terbatas dari banyak hal. Misalnya harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Nah, terus yang ketiga ada minim bahan pembelajaran. Tidak dapat dipungkiri nih, masalah pendidikan Indonesia juga terbentur pada keterbatasan bahan ajar. Kurangnya keterbatasan bahan ajar menurut saya hal yang wajar, karena memang dari kesadaran dan literasi di Indonesia termasuk di urutan akhir. Dari sudut perspektif lain, menurut saya bisa jadi bukan karena masalah minimnya bahan pembelajaran, tapi masalah kurangnya kesadaran untuk membuat inisiatif mencari modul pembelajaran. Lagi-lagi saya kurang setuju dengan masalah keterbatasan menjadi alasan. Mungkin banyak yang menyebutkan bahwa keterbatasan bahan pembelajaran tidak memadai. Padahal sebenarnya kita bisa mencari sendiri. Tidak harus mengandalkan haluran bahan aja dari pemerintahan, tetapi inisiatif untuk mencari sendiri. Jika memang tidak ada bahan pembelajaran tidak tersedia, bagi seorang pendidik biasa saja belajar dari buku luar, kemudian dari pesan buku tersebut ditransformasikan ke peserta didik, atau bisa membuat atau menciptakan bahan pembelajaran jika memang tidak ada. Mungkin dengan cara seperti ini akan lebih solutif daripada menyalahkan atau menuding. Setidaknya dengan cara ini menjadi upaya memberikan jalan keluar untuk kebutuhan diri sendiri dan memberikan ruang jalan bagi orang lain. Nah, yang keempat, mahalnya dana pendidikan. Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Ironisnya, banyak masyarakat miskin yang hanya membayar tidak seberapa bagi orang borju. Tetap menyulitkan. Lagi-lagi di sini saya memiliki perspektif lain tentang masalah dana pendidikan. Masyarakat umum di tempat kita sudah terstereotipkan dan terdewakan dengan kata lulusan dari mana, lulusan peringkat berapa, dan apapun itu yang menjadikan pendidikan itu adalah raja. Memang pintu pendidikan mampu mengantarkan seorang ke masa depan yang lebih baik, bahkan cukup bermodal peringkat terbaik, dan dari sekolah terbaik bisa menentukan nasib seseorang. Secara lahir memang pendidikan adalah modal dasar dan segala, tapi dilihat dari ilmu hakikat atau urgensi atau sejatinya keberhasilan seseorang tidak selalu ditentukan dari tingkat pendidikan. Nah, selanjutnya mutu pendidikan rendah.
Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga ini terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan di atas, salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri, yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Saya sebut belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu, sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup dari rasa lapar. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikan rendah. Kenapa bisa? Karena tujuan yang dicapai menjadi berambigu. Banyak yang berbondong-bondong mengejar statistik atau pengakuan, tidak mengejar esensi dari pembelajaran itu sendiri. Analogi versi saya, kita fokus mencari wadah ember yang bagus, lupa fokus untuk mengisi ember tersebut. Mutu pendidikan bisa tinggi jika fokusnya terletak pada isi ember, bukan pada bentuk embernya itu. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.